Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman ya menyaksikan wawancara Gibran ketika diminta tanggapan perihal hasil quick count gitu ya, di mana sudah mengunggulkan dia dan Prabowo gitu. Di sini dia menjawab dengan santai ya seperti biasa dengan ciri khasnya yang tengil gitu ya. Mungkin sedikit belagu karena sudah menang gitu ya dan memang ya sudah tergambar lah bahwa dari sebelum nyoblos juga pasti menang sih sudah terlihat sekali masif ya upaya-upayanya baik dari tim sesnya, dari Pak Jokowi tergambar kok itu nyata sekali bisa kita maknai demikian dan kita juga akan melihat gitu ya teman-teman tanggapan, reaksi netizen yang sudah berjuang untuk paslonnya, untuk memenangkan paslonnya dan berbesar hati menerima hasil pilpres ini gitu teman-teman. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Hasil penghitungan kita tunggu aja sampai selesai ya, santai. Ini optimis Agenda satu putaran mas. siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Mas ini angkanya sampai 59% hingga saat ini. Optimis satu putaran atau gimana mas? 59 kata siapa? Litbang Kompas mas untuk udah 60% perolehan suaranya. Oh ya, ya kita tunggu sampai perhitungannya selesai ya, sabar. Ya, pura-pura nggak tahu, wah 59 ya kan, ya pura-pura nggak tahu, pura-pura kaget. Ya ini sedikit, apa ya, mungkin teknik komunikasi di depan wartawan lah ya. Pak Jokowi juga kan gitu, orangnya kagetan. Ada isu baru kaget, ada hal baru kaget, padahal dia presiden. Jadi mungkin, terlihat sekali, dibanding Kaisang, Gibran ini yang paling mirip Pak Jokowi ya. Mas ada info kabarnya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, benar nggak mas? Ini yang paslon nomor 2 lebih unggul dari dua paslon lainnya. Ya sekali lagi kita tunggu sampai penghitungannya selesai ya. Dibikin santai aja dan yang paling penting situasi aman, terkendali. Tadi Anda juga sempat menyaksikan quick count ini nggak? Karena datang ke bendara cukup lama sampai di sini. Enggak. Saya habis pulang nyoblos tadi, tidur sampai sekarang. Mas Gibran, kalau misalnya nanti sesuai ekspektasi, Pertanyaan terakhir. ya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini akhirnya menang. Ini apa hal pertama yang akan dilakukan oleh Mas Gibran? Tunggu saja nanti sampai perhitungan selesai ya. Jangan mendahului dulu ya. Santai-santai. Ketinggalan pesawat nih. Aduh. Ya, sebenarnya nggak semua yang diucapkan Gibran itu salah atau harus kita maknai negatif, enggak juga sih. Cuman saya takut ya, ada satu kebiasaan pola komunikasi dia itu yang melempar bola panas tuh ke rakyat. Jadi misalnya biar rakyat yang menilai, biar rakyat yang menilai. Saya takutnya, tapi semoga tidak, gitu ya. Suatu hari misalnya kebijakannya blunder mengakibatkan apa ya, beras mahal misalnya, atau dia harus naikin pajak, atau apapun lah. Nah, gaya komunikasinya biar rakyat yang menilai gitu. Nah, saya takutnya sih begitu gitu, padahal rakyat itu kan nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya saya takutnya pola komunikasi ini itu, menjadi upaya melempar bola panas dalam isu-isu yang sebenarnya harus dia tanggapi. Maaf, contohnya Pak Jokowi. Ketika putusan MK keluar, Pak Jokowi itu nggak mau menanggapi. Bayangkan seorang Presiden Republik Indonesia ini saya pendapat dengan Panji Pragiwaksono juga ya. Isu MK itu dia nggak mau nanggapi, tapi begitu debat capres yang keempat ya kalau tidak salah, Pak Jokowi itu merespon, wah ini dianggap menyerang pribadi, debatnya kurang baik, kurang substansi. Bayangkan urusan debat di mana Pak Prabowo tersudut yang harusnya Pak Jokowi nggak menanggapi, dia menanggapi, tapi urusan MK dia tidak menanggapi. Nah saya takutnya pola komunikasi seperti ini, berlanjut terus ya, jadi tradisi dan itu sangat-sangat menurut saya, membosankan dan seperti terlihat melempar bola panasnya itu di rakyat, bola panasnya itu di masyarakat. Nah, itu aja sih yang saya takutkan. Nah, tapi kalau bagaimana pola komunikasi yang frontal, apa-apa ditanggapi langsung, itu juga akan jadi polemik dan itu juga sebenarnya, nggak baik. Tapi seharusnya pemimpin tahu ya, mana yang harus ditanggapi dengan baik, ditanggapi dengan substansi gitu dan yang tidak ditanggapi. Nah, perihal ini sih saya nggak ada
masalah ya perihal jawaban Gibran yang ini. Hanya saya menyorot gaya komunikasinya yang sering melempar bola panas itu dengan alibi bahasa biar rakyat yang menilai itu kan sudah sering kita dengar ya, gitu ya teman-teman. Halo kawan-kawanku semua, kita sudah menyelesaikan proses pemilihan hari ini ya. Saya sedikit mau cerita perjalanan saya selama di TikTok mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini sengaja saya ceritakan hari ini karena prosesnya sudah selesai. Jujur kawan-kawan semua, tidak gampang ya mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu. Banyak kemudian intimidasi, kemudian tekanan, kemudian iming-iming, itu banyak sekali. Saya mau cerita sedikit. Bahkan jujur kawan-kawan semua, akun TikTok saya itu pernah kemudian ditawari oleh salah satu orang yang mengaku dari tim sukses pasangan tertentu ya. Ditawari akun saya agar saya kemudian menutup akun ya, lalu menutup akun saya yang ini, lalu saya diminta kemudian untuk membuat akun baru dan ikut bersama mendukung salah satu pasangan calon. Teman-teman pasti paham lah. Waktu itu diiming-imingi dengan imbalan yang sekian juta ya. Bahkan angkanya itu bisa saya pastikan karena waktu itu mereka membocorkan itu di 2 digit ya, 2 digit lah. Tawari seperti itu dan nanti akan dapat bonus ketika menang. Saya sampaikan, saya masih punya integritas, saya masih punya rasa malu, saya tidak akan pernah berubah kalau terkait dengan ideologi. Saya tidak akan pernah berubah kalau berkaitan dengan keyakinan saya mana yang terbaik. Ya saya tidak heran kalau ada beberapa kawan-kawan saya yang kemudian memilih pindah ke sebelah, ya saya kira kurang lebih karena persoalan finansial. Terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu, tetap menjadi orang yang komitmen dan konsisten serta berintegritas agar kalian tetap mendapat kepercayaan dari orang lain. Sekali kalian mingkle tidak konsisten terhadap apa yang Anda sampaikan, maka orang tidak akan pernah percaya kepadamu. Meskipun kamu dalam keadaan tertimpa musibah pun, orang tidak akan pernah percaya. Salam demokrasi. Kita doakan hari ini Pak Ganjar Pak Mahfud menang. In Indonesia, they know the result before election. Ya, itulah statement dari pembicara yang membandingkan antara pemilu di Indonesia dengan negara lain ya. Kalau di Amerika hasil pemilu bisa diketahui 2 jam setelah elections. Tetapi kalau di Indonesia sebelum pemilu itu hasilnya bisa diketahui. Saya kira statement itu benar ya untuk konteks pemilu yang saat sekarang ini ya. Itu benar sekali. Saya kira masuk akal juga. Karena alasannya satu, pertama seperti ini. Bahwa Pak Andi ya, seorang PDIP, beliau bercerita dipanggil sama Pak Jokowi dan kemudian di warning ya seperti itu bahwa nanti Prabowo Gibran akan menang. Pertama, kedua PSI akan masuk ke Senayan. Yang kedua, yang ketiga suara PDIP akan diturunkan, akan dihancurkan. Gitu. Dan ini statement yang menarik. Kalau Anda bisa mengalahkan saya, maka Anda hebat sekali. Nah, ya. Jadi statement itu sudah menunjukkan bahwa Jokowi akan menggunakan segala upaya untuk menggolkan tujuannya tersebut. Ya kan? Caranya seperti apa? Ya bisa dilihat di film dokumenter saja, Dirty Food. 2 jam dijelaskan semua, ya kan? Ya udah, makanya memang masuk akal sekali bahwa sebenarnya pemilu ini memang diketahui hasilnya sebelum pencoblosan. Karena apa? Bagaimana seorang presiden bisa berstatement seperti itu dan kita mengharapkan pemilu akan adil, jujur, dan rahasia gitu loh.
ya kan? Itu jauh sekali, makanya pemilu hari ini ditunjukkan di video-video bagaimana banyak surat yang sudah dicoblos, ya kan? Katanya ada intimidasi seluruh kepala desa di Indonesia, ya kan? Akhirnya ada kasus di Madura gitu kan. Jadi memang benang merahnya kelihatan sekali, ya kan? Bahwa seakan-akan ini ada upaya yang masif dan struktur dan sistematik untuk memenangkan Gibran dan Prabowo sesuai dengan yang diutarakan Jokowi bersama Pak Andi. Jadi benang merahnya kelihatan sama sekali. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, ya kita bisa melihat bahwa pemilu kali ini memang benar-benar jauh dari demokrasi, ya kan? Sudah diatur sedemikian rupa. Hasil survei dan hasil quick count, ya memang saya kira itu memang dikondisikan, ya gitu. Harus konsisten, ya kan? Dari awal dari survei-survei memang dikondisikan bahwa 02 itu menang satu putaran, yang nomor 2 itu adalah Anies, nomor 3 itu adalah Ganjar Pranowo, itu. Dan ini konsisten ya, sampai quick count konsisten. Karena memang badan surveinya adalah badan survei yang notabene adalah konsultannya Koalisi 02, itu. Oke. Ya sudah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita lihat saja nanti dengan hasil real count-nya seperti apa, ya kan? Statement dari kubunya Anies maupun kubunya Ganjar bahwa sebenarnya data tabulasi yang mereka kumpulkan dari saksi-saksi mereka di seluruh Indonesia itu berbeda sama sekali dengan datanya quick count tersebut. Oke, semoga saja datanya bisa berbeda ya. Oke. Tapi kalau misalnya hasilnya tetap menangkan Prabowo, ini bagaimana nanti jalan pemerintahan waktu Prabowo dan Gibran menjalankan memimpin bangsa Indonesia? Yang pertama saya perkirakan seperti ini. Cara memimpin, ya. Jangan diharapkan Prabowo akan bisa memimpin seperti Jokowi, ya. Jadi bahwa dia belusukan di masyarakat, bertemu langsung dengan rakyat, bersalaman langsung, itu lupakan. Sudah nggak ada lagi itu. Karena Prabowo tidak akan bisa seperti itu. Paling-paling kalau dia akan berkunjung ketemu rakyat, ya dia hanya berdiri di Alphard, buka kaca atas, dan dia cuma melambai-lambai gini sambil lempar-lempar kaos. Persis seperti waktu kampanye. Itu saja yang bisa dia lakukan. Jadi kepada bangsa Indonesia, sudah, gaya kepemimpinan Jokowi itu ada masa lalu saja, ya itu. Dan dia akan lebih banyak di belakang meja dan hanya menerima laporan, ya. Salam logika. Yuk move on. Kita tatap masa depan. Saya mengerti kalian masih kecewa, masih tidak menerima jagoan kalian kalah. Sama, gua juga begitu. Tapi bisa apa? Mau ngadu sama siapa? KPU, MK. Canda kali. Lebih baik kita lihat ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Siapa tahu PDI Perjuangan malah gabung dengan tim pemenang. Namanya juga politik. Toh Gibran juga orang PDIP. Bukankah kita sudah punya contoh dulu yang kalah dirangkul sama yang menang? Siapa tahu malah PDIP yang dapat banyak jatah menteri. Toh dia pemenang pilihan legislatif, partai pemenang pemilu. Terus bagaimana kalau para ketum pendukung protes karena PDIP mendapat jatah menteri? Emangnya para ketum itu punya kekuatan? Orang sudah kayak dicekek. Kalau sampai PDIP gabung eksekutif gitu ya, koalisi, menurut saya sih berarti PDIP mengkhianati pendukungnya gitu, mengkhianati rakyat, karena PDIP kan yang angkat isu demokrasi ketika Pilpres ini harus berhadapan dengan Jokowi dan anak Jokowi gitu. Gelap demokrasi ya, demokrasi yang hancur, kan itu diksi-diksi dari PDIP gitu perihal isu demokrasi. Nah, kalau mereka jadi koalisi ya rakyat berharap sama siapa lagi. Makanya saya harap tuh ya partai yang mendukung Anies, partai yang mendukung Ganjar, udah dah jadi posisi aja. Apa sih enaknya dikasih misalnya cuma 2 menteri gitu-gitu dibanding tegak lurus sama
ideologinya, tegak lurus sama visi misinya, berjuang di legislatif, mengawasi eksekutif. Katanya demokrasi luntur, demokrasi memasuki masa gelap. Nah, inilah kesempatan PDIP membuktikan ucapannya gitu, bahwa mereka akan merawat, akan menjaga demokrasi. Jadi menarik nih, ditunggu langkah PDIP selanjutnya, sangat menarik. Ya, itu dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sehat selalu, tetap semangat biarpun jagoannya kalah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.